Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan hidup kita selama ini? Tentu kalau kita senantiasa menjawab, maka kita ingin meraih kebahagiaan dalam hidup kita. Betul? Ketika bicara tentang kebahagiaan, seringkali banyak orang yang kemudian belum mampu mendefinisikan apa itu makna bahagia. Ketika orang ingin menyebutkan bahwa ya saya ingin bahagia, tapi ketika saya tanya apa bahagia menurut Anda? Banyak orang yang kemudian mohon maaf seringkali mengalihkan kebahagiaan itu dengan definisi meraih hal yang bersifat dunia. Dia kaya, dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya pekerjaan, dia punya pasangan hidup yang cantik dan segala macam. Itu adalah kebahagiaan. Ya, memang itu adalah kebahagiaan. Tapi ketahuilah bahwa dalam kacamata Allah, ketika bicara kebahagiaan itu bukan hanya yang bersifat dunia semata. Tetapi lebih dari itu, ketika kita bicara kebahagiaan, ada manifestasi tentang akhirat tidak boleh kita lupakan. Maka perhatikan dalam doa yang seringkali kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Perhatikan, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan dunia yang baik, kemudian kehidupan akhirat yang baik, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Maknanya apa? Ketika bicara kebahagiaan berarti bukan hanya dunia yang harus dia dapatkan. Harus lebih dari itu adalah akhirat pun dia raih. Maka dalam Islam tidak cukup hanya bahagia. Maka yang kedua adalah berkah. Bedakan antara bahagia dengan berkah. Bedakan antara kebahagiaan dengan keberkahan. Maknal barakah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maksudnya apa? Ketika dia meraih dunia, ketika dia ditambah urusan dunia, pertanyaannya, dunia yang dia dapatkan makin membuat dia dekat dengan Allah atau tidak? Kalau ketika dia dapat dunia malah jauh dari Allah, hati-hati, itu bukan kebahagiaan dalam Islam. Tetapi kalau semakin dia diberikan dunia, dia makin dekat dengan Allah, makin taat kepada Allah, makin sering berbagi untuk Allah, maka itulah makna kebahagiaan hakiki. Dan tentu pertanyaan saya adalah, kira-kira kalau saya tanya kepada sahabat semua, mau tidak kita mendapatkan kebahagiaan hakiki itu? Tentu jawabannya mau. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat ke-29 memberikan gambaran kepada kita untuk bisa meraih kebahagiaan hakiki itu. Mau berbuka sambil dapat amplop? Bukan buka itu. Berbuka itu berbelanja di Bukalapak. Belanja sekarang dan dapatkan amplopnya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk bisa meraih kebahagiaan hakiki keberkahan itu. Siapa itu? 1. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa bertilawah Al-Quran. Itulah orang yang akan mendapatkan keberkahan kebaikan. Kenapa bahasanya tilawah? Karena membaca saja tidak cukup. Begitu banyak orang yang sering membaca tapi belum paham maknanya, belum ngerti isinya. Maka harusnya levelnya diganti. Tidak hanya sekedar qiraah, tapi harus melangkah kepada level tilawah. Apa itu tilawah? Membaca, memahami, kemudian mentadaburi, dan yang paling penting adalah mengamalkan. Mengamalkan. Itu orang yang bahagia. Bayangkan oleh kita, kalau seisi Al-Quran itu kita amalkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kebahagiaan akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. 2, cara untuk bisa meraih kebahagiaan itu adalah wa aqamus shalah, adalah orang-orang yang komitmen konsisten menjaga kualitas sholatnya tepat dan awal waktu. Kenapa di situ Allah menggunakan kalimat aqamu, bukan menggunakan kalimat af'alu, bukan mengerjakan, bukan melaksanakan, tapi untuk urusan sholat Allah menisbatkan kalimatnya dengan cara mendirikan. Kalau kalimatnya mendirikan berarti tidak hanya sekedar mengerjakan, perlu ada persiapannya, perlu ada prosesnya, perlu ada kehusuannya,
perlu ada targetnya, perlu ada implementasinya, perlu ada evaluasinya. Itulah sholat yang terbaik. Bayangkan di antara kita, mungkin sudah berapa banyak orang yang melaksanakan sholat, tapi bisa jadi sholatnya baru af'alu bukan aqomu. Maka yang terjadi apa? Kebahagiaan hidup tidak hadir dalam hidupnya. Banyak orang yang bertanya, Ustadz, saya sudah sholat, kok masih begini-gini aja? Maksiat lanjut ya, sholat terus maksiat jalan gitu. Kemudian sholat lanjut, tapi hal-hal lain juga masih dikerjakan. Berarti harus ada yang dievaluasi dengan sholat kita. Mungkin belum aqomu, baru af'alu. 3, bagaimana cara meraih kebahagiaan hidup adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Adalah dia yang senantiasa berinfak, bersedekah, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Seringkali ada orang yang kemudian bertanya, Ustadz, sedekah itu harus sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Dua-duanya benar. Yang salah siapa? Yang gak sedekah, itu yang salah tuh. Ada orang yang kemudian sholat taraweh ya, berantem juga tuh. Ada yang 11, ada yang 23. Ustadz, yang benar mana? Dua-duanya benar. Yang salah siapa? Yang gak taraweh. Nah begitu. Jadi kita harus bisa melihat bagaimana kebaikan-kebaikan 3 itu menjadi landasan dalam hidup kita. Tilawah Quran, tepat, konsisten menjaga sholat. Kemudian yang ketiga adalah berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Apa janji Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Maka untuk orang yang punya 3 kriteria itu, Allah akan berikan kehidupan seperti dia jualan, seperti dia dagang, lan tabur, yang tidak akan pernah ada ruginya. Kebahagiaan dalam hidup kita. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa menambah kualitas hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memastikan 3 hal tadi. Quran kita dipastikan, sholat kita dipastikan, dan yang ketiga, sedekah kita pun kemudian dibiasakan dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Saya Hilman Fauzi undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berbuka sambil dapat amplop? Bukan buka itu. Berbuka itu berbelanja di Bukalapak. Belanja sekarang dan dapatkan amplopnya. Caranya, buka aplikasinya, kemudian login ke akun kamu. Masih bingung amplop itu apa? Jadi, kamu akan mendapatkan hadiah uang belanja yang akan ditambahkan ke buka dompet kamu. Cukup dengan belanja minimal Rp100.000, kamu bisa mendapatkan amplop yang bisa kamu gunakan untuk belanja selanjutnya. Pilih barang yang kamu inginkan. Kemudian, lakukan transaksi. Masukkan alamat lengkapmu. Klik lanjut pembayaran. Lalu, silakan lakukan pembayaran. Setelah pelapak mengirimkan barang dengan resi valid, maka kamu akan mendapatkan notifikasi bahwa kamu telah mendapatkan amplop. Buka amplopnya untuk mengetahui nominal yang kamu dapatkan dengan cara swipe amplopmu ke atas. Amplop yang kamu dapatkan langsung masuk ke saldo buka dompet kamu. Makin banyak kamu belanja, makin banyak amplop yang kamu dapat untuk belanja selanjutnya. Dari sembako sampai baju koko. Ayo update aplikasimu sekarang. Buka aja Bukalapak.